Akhirnya KPU Kabupaten Pathlawang secara resmi memiliki podcast sendiri, melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, memahami apa saja yang peran utama KPU, pengetahuan tentang kepemiluan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Pathlawang ini. KPU sebagai penyelenggara dari kepemiluan itu sendiri. Sering mendengar istilah tahapan pemilu, tetapi belum tentu mereka memahami politik, yang mana setelah mereka mendaftar, kita juga akan melakukan verifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast perdana KPU Kabupaten Pathlawang. Dengan saya Muhammad Darsono sebagai host untuk bincang-bincang kali ini. Pada episode ini kita akan mengangkat tema yaitu evaluasi, solidaritas dan profesionalisme KPU Kabupaten Pathlawang pasca pemilu, pemilihan kepala daerah dan pemungutan suara ulang tahun 2024. Untuk itu, kita sudah kedatangan tamu spesial hari ini, yaitu Ketua KPU Kabupaten Pathlawang, Bapak Eskalan Budiman. Selamat datang Bapak pada podcast KPU Kabupaten Pathlawang. Boleh disapa sedikit teman-teman pemilih yang sedang menonton, Bapak? Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami, KPU Kabupaten Pathlawang, teman-teman pemilih sekalian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak, ini merupakan episode pertama kita. Bagaimana perasaan Bapak menjadi narasumber pertama di episode pertama ini? Tentu yang pertama saya merasa bersyukur ya, karena akhirnya KPU Kabupaten Pathlawang secara resmi memiliki podcast sendiri, yang mudah-mudahan dengan program ini merupakan bagian dari wujud nyata kita KPU Kabupaten Pathlawang untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta sarana dan wadah untuk berbagi pengetahuan tentang kepemiluan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Pathlawang ini tersendiri. Baik Bapak, sebelum kita lanjut berbincang-bincang terkait dengan tahapan ataupun tugas pokok KPU, terlebih dahulu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenankan Bapak supaya pemilih lebih mengenal Bapak untuk bisa tolong ceritakan profil Bapak dan pengalaman Bapak sebelum menjadi anggota dan ketua KPU Kabupaten Pathlawang. Baik, makasih. Kalau diperkenankan tadi menyampaikan tentang profil saya sebelum saya menjadi KPU Kabupaten Pathlawang ini, saya rasa saya cukup kompleks ya pengalaman sebagai penyelenggara, sama khususnya pada bagian ad hoc. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eskan Budiman. Saya lahir di Desa Batu Lintang. Saya putra daerah asli Kabupaten Pathlawang, tepatnya di Kecamatan Ulu Musi, salah satu desa yang mendekati perbatasan dengan Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Saya lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1987. Saya anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini saya sudah berkeluarga dengan satu orang istri dan alhamdulillah telah dikaruniai 3 orang putra dan putri. Pendidikan saya sampai saat ini saya terakhir menamatkan S1 PGSD, gelar saya SPD PGSD dalam pendidikan. Kalau berbicara tentang penyelenggara pemilu, saya rasa saya ikut serta dalam penyelenggara pemilu ini sudah cukup lama. Mungkin dedikasi waktu di sebagian besar usia saya itu saya dedikasikan untuk penyelenggaraan pemilu, walaupun sebagian besarnya juga saya berikan sebagai badan ad hoc. Saya memulai karir ke pemiluan itu di tahun 2008. Pada saat itu saya menjadi anggota KPPS di salah satu TPS di desa tempat saya tinggal, di Desa Batu Lintang.
karena saya tinggal di desa kelahiran saya sendiri, yaitu Desa Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang. Kemudian pada tahun 2008 itu pilkada pertama untuk memilih bupati dan wakil bupati Kabupaten Empat Lawang ini ya. Yang pertama kali itu, yang Pak? Yang pertama kali tahun 2008. Kemudian di tahun yang sama juga itu dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Saya juga pada saat itu menjadi KPPS, bagian dari KPPS, bagian dari penyelenggara itu sendiri, badan ad hoc tepatnya. Kemudian tahun 2009 ada pemilu legislatif dan pilpres pada saat itu, dan saya juga merupakan bagian dari penyelenggara itu, bagian dari KPPS di salah satu TPS di desa yang sama, desa tempat saya tinggal. Kemudian tahun 2013 itu kembali lagi pilkada Kabupaten Empat Lawang. Saya diamanahi oleh KPU Kabupaten Empat Lawang ketika itu menjadi ketua PPS di Desa Batu Lintang, desa tempat saya tinggal sendiri, dan juga untuk pemilu dan pilpres tahun 2014 saya masih di posisi yang sama sebagai ketua PPS di Desa Batu Lintang. Kemudian pada tahun 2018 juga pilkada bupati dan wakil bupati, kemudian gubernur dan wakil gubernur, ya, bupati dan wakil bupati Empat Lawang dan gubernur serta wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2018. Saya pada saat itu diamanahi untuk menjadi ketua PPK di kecamatan tempat saya tinggal, yaitu Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, yang mana Kecamatan Ulu Musi ini adalah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Kepayang. Berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Iya, berbatasan langsung. Saya pada saat 2019 pelaksanaan pemilu serentak legislatif yang berbarengan dengan pilpres, pada saat itu saya di awalnya kembali diamanai sebagai ketua PPK di Kecamatan Ulu Musi itu. Dan seiring dengan waktu, alhamdulillah saya diamanai pada tahun 2019, 7 Januari 2019 saya diamanai dilantik sebagai salah satu anggota KPU Kabupaten Empat Lawang masa jabatan 2019-2024. Pada saat itu adalah periode saya pertama. Untuk yang pertama kali menjabat anggota KPU Kabupaten Empat Lawang. Alhamdulillah. Dan sampai dengan seiring dengan perjalanan proses waktu, kita melaksanakan tahapan pemilu serentak, legislatif dan pilpres yang saat itu berbarengan, dan alhamdulillah berjalan walaupun banyak pernak-pernik dan dinamika sebagai penyelenggara, namun alhamdulillah tetap terlaksana. Alhamdulillah. Ya. Dan di 2024, tepatnya di 9 Januari 2024, saya diamanahi kembali untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Empat Lawang di periode yang kedua. Yang kedua. Sekaligus juga untuk menjadi ketua KPU Kabupaten Empat Lawang juga untuk yang periode yang kedua saya. Sampai saat ini, begitu Pak. Untuk memegang amanah jabatan ketua dari periode 2019 sampai 2024 sampai ke 2029, maksudnya seperti itu Pak ya? Ya benar sekali. Baik Bapak, dari beberapa hal yang Bapak sampaikan tadi, begitu banyak pengalaman dari penyelenggara pemilu, sudah barang tentu kami sebagai para pemilih berharap Bapak bisa menjelaskan secara singkat apa saja yang menjadi peran utama KPU dalam melaksanakan pemilu dan pilkada untuk di Kabupaten Empat Lawang. Kalau bicara masalah peranan KPU, ya peranan KPU itu cuma satu, yaitu tugas pokok utamanya ya melaksanakan tahapan pemilu atau pemilihan pada saat pemilu dan pemilihan.
Karena satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melaksanakan, untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan itu adalah KPU, dan termasuk salah satunya sesuai dengan tingkatannya adalah KPU Kabupaten Empat Lawang. Nah, hanya saja dalam proses pelaksanaannya itu, dalam melaksanakannya itu banyak tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara dari kepemiluan itu sendiri. Baik Bapak, tadi Bapak sudah memaparkan sedetail mungkin. Kami para pemilih berharap untuk dapat memahami apa saja yang peran utama KPU. Kemudian sudah barang tentu pemilih berharap sering mendengar istilah tahapan pemilu, tetapi belum tentu mereka memahami urutan dari tahapan-tahapan pemilu berikut. Bisakah Bapak menjelaskan maksud dari tahapan-tahapan pemilu maupun tahapan pilkada tersebut? Iya, tentu ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tugas utama dari KPU itu adalah melaksanakan tahapan-tahapan pemilu ataupun pemilihan, yang lazim kita sebut dengan istilah pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dalam melaksanakan tahapan itu tentu banyak tahapan yang harus dijalankan oleh KPU sebagai penyelenggara, mulai dari perencanaan program dan anggaran, yang mana ini adalah penentu awal dalam menentukan tahapan, kapan dilaksanakan tahapan-tahapan berikutnya, kapan dilaksanakan pemungutan suara dan sebagainya. Tentu ini adalah menjadi dominannya adalah tugas dari KPU RI ataupun KPU Pusat, yang mana dalam hal ini KPU Kabupaten Kota termasuk KPU Kabupaten Empat Lawang adalah menindaklanjuti dari aturan regulasi yang telah ditetapkan oleh KPU RI ataupun KPU Pusat. Kemudian juga seiring dengan waktu itu kita juga melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih, yang mana bahan mentah yang kita terima dalam bentuk DP4 kemudian kita godok di bawah, kita mutakhirkan di bawah, sehingga dengan sedemikian rupa proses yang berjalan itu sampai akhirnya menjadi DPS, DPSHP dan kemudian menjadi DPT. Kemudian setelah itu juga akan ada tahapan-tahapan berikutnya, yang mana tahapan-tahapan ini tentu akan menopang dari tahapan-tahapan yang lainnya. Salah satu dan dua tahapan itu bisa jadi beririsan, bisa jadi berjalan sendiri. Namun semua tahapan itu tetap harus dijalani oleh kami selaku penyelenggara. Setelah itu ada masa pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Kalau pemilu tentu pesertanya adalah partai politik, yang mana setelah mereka mendaftar, kita juga akan melakukan verifikasi tentang keabsahan dari partai politik itu sendiri. Tentu ini dilaksanakan oleh KPU dalam hal berdurasi waktu, yang mana boleh dikatakan KPU harus bekerja ekstra keras sekaligus juga bekerja ekstra hati-hati dalam melaksanakan tahapan ini. Kemudian juga setelah dilakukan pendaftaran, kemudian kita verifikasi, ada juga tahapan penetapan peserta pemilu, yang mana kalau untuk pemilu itu pesertanya adalah partai politik. Kalau untuk pemilihan kepala daerah, ya kita juga tetap lakukan tahapan-tahapan yang sama, yang serupa. Kemudian setelah kita tetapkan, ada penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Tentu pada saat tahapan ini kita menentukan dapil dan alokasi kursinya, baik dapil secara umum ada berapa dapil dalam suatu kabupaten, kemudian dalam perdapilnya itu nanti akan ada berapa jumlah kursinya, dan tentu kalkulasi dari kursi perdapil ini ditentukan oleh jumlah secara umum atau secara keseluruhan jumlah alokasi kursi yang ada di Kabupaten Empat Lawang ini sendiri. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan pencalonan, yang mana dari peserta pemilu itu adalah
partai politik, tentu partai politik nanti akan mencalonkan orang-orang pilihan mereka itu untuk menjadi calon di legislatif. Kemudian kalau di pemilihan kepala daerah nanti yang akan mencalon itu adalah para calon kepala daerah, baik calon bupati maupun wakil bupati, melalui yang diusung oleh partai politik ataupun yang diajukan ataupun diusung melalui jalur perseorangan. Tentu Atau semuanya ada independen itu Pak ya? Iya benar, tentu itu ada tahapannya tersendiri. Dan lagi-lagi KPU bekerja ekstra hati-hati dalam hal ini. Kemudian setelah itu, setelah ada ataupun setelah ada calonnya, peserta yang mencalonkan calon legislatifnya, tentu ada waktu ataupun masa tahapan kampanye. Dari tahapan kampanye ini nanti KPU harus mengatur jadwal partai politik ataupun pasangan kepala daerah itu untuk melakukan kampanye, mengatur waktunya, mengatur tempatnya, sehingga dinamika di lapangan itu tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya KPU betul-betul harus bekerja memastikan bahwa seluruh tahapan itu bisa berjalan sesuai dengan regulasinya. Dan tentu ini membutuhkan kerja keras dari teman-teman dari kita KPU selaku penyelenggara, yang kemudian nanti tentu dibantu oleh badan ad hoc. Dan juga setelah kampanye ada masa tenang. Masa tenang ini adalah masa yang digunakan oleh teman-teman pemilih itu untuk betul-betul menganalisa dari teman-teman peserta tadi yang telah melakukan kampanye, untuk dinilai dan diputuskan, hingga yang paling populer bagi kita semua tentu adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang mana tahapan ini yang sangat dinanti-nanti oleh semuanya, baik oleh peserta maupun oleh pemilih. Itu adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Paling populer dari seluruh tahapan itu adalah tahapan ini. Di masyarakat yang paling kenal itu tahapan ini. Tapi yang harus juga masyarakat harus ketahui bahwa sebelum sampai ke titik pemungutan dan penghitungan suara ini, juga KPU sudah bekerja secara maksimal untuk melakukan tahapan-tahapan supaya sampai kepada tahapan inti, yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian setelah pemungutan dan penghitungan suara, ada lagi tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu. Yang inilah, disinilah yang menentukan nanti siapa yang akan masuk terpilih, baik legislatif, presiden ataupun kepala daerah, sesuai dengan jenis ataupun tingkatan pemilihannya ataupun pemilunya. Dan yang terakhir tentu tahapannya adalah tahapan pengucapan sumpah ataupun janji bagi para calon yang terpilih tadi. Saya rasa kalau masyarakat di Empat Lawang ingin mengetahui, ingin belajar, tentu hal ini akan menjadi menarik ya, karena dari yang awal kita ketahui bahwa tahapan itu mungkin hanya pemungutan dan penghitungan suara saja, tapi sebenarnya banyak tahapan-tahapan lain yang tidak kalah pentingnya. Hanya saja itu lebih dilaksanakan oleh KPU selaku penyelenggara, ataupun itu dimiliki oleh teman-teman peserta pemilu, paslon ataupun calon. Kurang seperti itu tahapannya, saya rasa. Baik Bapak, tadi Bapak sudah memaparkan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, baik pilkada maupun pemilihan presiden dan legislatif. Tentu KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara punya kegiatan yang super sibuk. Kami minta Bapak untuk dapat menyampaikan ke teman pemilih, kalau sudah masuk tahapan pemilu maupun pilkada, apa saja yang paling menyibukkan kesibukan utama KPU Empat Lawang setelah tahapan ya? Setelah masuk tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, kesibukan yang paling utama KPU itu sibuk di bagian apa? Maksudnya seperti itu, Pak. Pada saat tahapan atau di luar tahapan ini? Pada saat tahapan. Pada saat tahapan. Jadi kalau pada saat tahapan, saya rasa seluruh tahapan itu KPU itu sibuk ya. Dari pemutahiran kita sibuk dengan memutakhirkan daftar pemilih.
karena di lapangan ini kita sudah harus turun langsung ya. Kemudian pada saat pada saat pendaftaran juga kita sudah sibuk. Tapi memang sebenarnya yang paling inti, yang paling populer kesibukan kita itu ya pada saat pemungutan dan penghitungan suara, karena di situ seluruh masyarakat di Kabupaten Palawang khususnya ini kan secara langsung mereka menggunakan hak pilih mereka. Tentu KPU harus memfasilitasi itu, memastikan dan meyakinkan seluruh yang menjadi hak-hak mereka itu tercapai, dan mereka juga bisa menerima fasilitas sesuai dengan yang diatur oleh regulasi atau yang diatur oleh aturan. Pada saat tahapan itu tentu yang sangat populernya itu adalah pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Walaupun pada dasarnya sebenarnya seluruh tahapan itu ya sibuk bagi KPU. Oh baik Bapak, jadi ternyata memang kesibukan utama KPU itu dari setiap tahapan itu memang merupakan kesibukan yang memang luar biasa bagi KPU sendiri, seperti itu maksudnya Bapak ya? Betul, seluruh tahapan itu kan ada deadline waktunya, ada batas waktunya. Tentu kita dengan sepenuh hati, dengan bekerja keras, mengoptimalkan seluruh potensi yang ada pada kita, pada KPU itu untuk melaksanakan tahapan itu agar bisa dipastikan seluruh tahapan itu berjalan tidak hanya sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi juga tepat waktu. Karena ketika itu tidak tepat waktu, maka itu akan menjadi hal yang sangat fatal. Nah, maka KPU menganggap bahwa seluruh tahapan itu, maka kita harus menganggapnya sebagai suatu hal yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Baik Bapak, tadi kita sudah mendengarkan apa saja kesibukan utama KPU kalau pada saat tahapan. Tapi begitu selesai tahapan Bapak, untuk tahapan pilkada maupun pemilu, apa saja sih kegiatan KPU Kabupaten Palawang yang setelah pasca pemilu maupun pasca pilkada? Kegiatan di KPU Kabupaten Palawang. Tolong Bapak jelaskan kesibukan ataupun kegiatan KPU. Terkadang ada anggapan bahwa penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan ini adalah kegiatan 5 tahunan sekali. Sedangkan masa kerja, masa jabatan dari KPU itu adalah 5 tahun sekali masa jabatan untuk satu masa jabatan. Jadi kalau dianggap dalam satu tahapan itu 1 tahun atau 2 tahun, maka sisa dari itu KPU habiskan untuk apa? KPU tidak melakukan kegiatan ataupun KPU tidak ada kerja di luar dari tahapan yang mungkin 2 tahun, 2,5 tahun atau katakanlah 1 tahun ada anggapan yang seperti itu. Selebihnya KPU tidak bekerja atau KPU tidak melakukan apa-apa. Saya rasa ungkapan yang seperti itu tidak pas ya, tidak tepat, karena KPU itu walaupun ada tahapan kita bekerja, tidak ada tahapan pun kita tetap bekerja. Hanya saja pada saat tidak ada tahapan, tentu bobot pekerjaannya tidak semaksimal dan seoptimal pada saat ada tahapan. Nah, kalau kita berbicara tentang tahapan ataupun kegiatan apa saja yang dilakukan oleh KPU pada saat setelah tahapan atau menjelang tahapan berikutnya, ya tentu yang paling yang seperti saat ini ya kami KPU, dalam hal ini kami KPU Kabupaten Palawang tetap melakukan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, yang mana itu tentu kita laksanakan sesuai dengan perintah dari KPU RI. Kemudian ada juga kita melakukan sosialisasi dan pendidikan demokrasi. Nah, salah satunya ya saya rasa bentuk kegiatan yang seperti kita lakukan saat ini adalah salah satu wadahnya. Walaupun kita mungkin tidak langsung turun ke lapangan menemui satu persatu masyarakat ataupun lembaga dan instansi, namun kita tetap berusaha untuk melakukan sosialisasi demokrasi, pendidikan pemilih, dan juga kita melakukan evaluasi terhadap kegiatan tahapan baik pemilu maupun pemilihan yang telah kita laksanakan.
gunanya untuk melakukan perbaikan ke depannya supaya tahapan berikutnya itu bisa berjalan lebih optimal lagi, seperti yang kita telah lalui. Nah, ketika mungkin ditemukan ada hal-hal yang mungkin belum maksimal pada saat proses yang lalu, tentu hal ini harus kita ubah menjadi lebih maksimal lagi. Nah, terus selanjutnya juga tentu yang tidak kalah pentingnya adalah KPU harus melakukan penguatan SDM, penguatan sumber daya manusia. Jadi kita menjaga kekompakan, melakukan perbaikan-perbaikan kinerja terhadap seluruh yang ada di jajaran kepemiluan ini, khususnya di KPU Kabupaten Palawang. SDM-nya kita perbaiki, kita benahi kekompakan, kemudian ya mau tidak mau pengetahuan harus tetap ditingkatkan untuk teman-teman, baik dari sisi komisioner maupun juga dari sisi staf jajaran sekretariat di KPU Kabupaten Palawang ini, yang tentu tujuan utamanya adalah untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ke depannya itu jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Baik Bapak, tadi Bapak sudah secara rinci menjelaskan bahwasannya KPU itu setelah tahapan masih banyak kesibukan yang harus dilakukan walaupun tidak di masa tahapan. Kita kembali ke masa tahapan tadi, Bapak sudah menyampaikan beberapa hal terkait tahapan-tahapan itu. Sudah barang tentu pasti bisa dipastikan dan sering terlihat kolaborasi antara instansi KPU dengan instansi lain. Bisakah Bapak jelaskan instansi apa saja yang sering berkolaborasi dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu? Secara umum, saya rasa memang pada saat pelaksanaan ataupun yang menyelenggarakan pemilu dan pemilihan itu adalah menjadi ranah tupoksinya KPU. Dalam hal ini kita KPU Kabupaten Palawang. Nah, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya di lapangan, KPU ini tidak bisa bekerja sendiri. Akan dibantu, didukung oleh lembaga-lembaga terkait, instansi terkait, baik vertikal maupun daerah, ini yang berkompeten dan berwenang untuk memastikan bahwa seluruh tahapan itu bisa berjalan sesuai dengan regulasinya. Kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Palawang, Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran OPD terkait ini untuk melakukan setiap tahapan itu, memastikan setiap tahapan itu, karena ada tahapan ini harus menyentuh langsung ke masyarakat. Nah, kemudian juga kita dibantu oleh teman-teman dari pihak pengamanan, baik TNI maupun Polri, kemudian dari rekan-rekan BIN, kemudian dari Kejaksaan, karena mereka semua ini ingin memastikan seluruh tahapan baik pemilu maupun pemilihan itu berjalan sesuai dengan regulasinya, sesuai dengan aturannya, dan tepat waktu. Memastikan baik penyelenggara, peserta maupun masyarakat yang berhak untuk memberikan hak suaranya atau hak pilihnya itu terfasilitasi dengan maksimal. Tidak ada keraguan bagi mereka untuk datang ke TPS karena ragu, diganggu, dan lain sebagainya. Maka di sanalah peran dari teman-teman dari pihak pengamanan, baik TNI maupun Polri, yang memang selalu membackup kita, dan juga tentu dibantu dengan instansi-instansi lain, vertikal lainnya, termasuk Kejaksaan dan lain-lainnya. Dengan lapas juga kita melakukan berkolaborasi, karena ada juga warga-warga di lapas atau warga binaan di lapas itu yang tetap harus kita fasilitasi hak pilih mereka, karena intinya kita berkolaborasi dengan setiap instansi baik daerah maupun vertikal itu guna untuk bagi kita penyelenggara itu bisa melaksanakan tahapan itu dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, tepat waktu, tepat sasaran tentunya. Dan bagi teman-teman instansi terkait ini memastikan bahwa seluruh tahapan ini bisa berjalan dengan baik, dengan nyaman, tepat waktu, tepat sasaran, semuanya terfasilitasi, baik penyelenggara, terfasilitasi kenyamanannya mereka dalam bekerja, badan ad hoc kita di lapangan bekerja dengan nyaman, dengan aman,
kemudian pemilih yang akan memberikan hak suaranya pun seperti itu, kemudian juga peserta itu juga mendapatkan hak mereka ya selayaknya bagi peserta. Baik Pak Ketua, tadi sudah begitu banyak kita berbincang terkait tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Pak Ketua bisa menjelaskan apa saja yang selama menjalani tahapan pemilu, baik pun pilkada di Pak Lawang, pasti banyak hal-hal yang menarik dalam pelaksanaan. Bolehkah dibagikan satu atau dua pengalaman yang menarik dari selama menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di khususnya Kabupaten Pak Lawang? Kalau pertanyaannya terkait dengan pengalaman menarik, saya rasa seluruh tahapan yang saya jalani itu semuanya menarik. Walaupun terkadang dinamika di lapangannya juga menyentuh hati juga. Seluruh tahapan itu saya katakan menarik. Kalau saya disuruh menyebutkan contoh, ya saya rasa karena seluruhnya menarik, maka seluruhnya harus saya sebutkan. Tapi pengalaman bisa menjalin silaturahmi, berkomunikasi dengan masyarakat di Kabupaten Pak Lawang, bahkan di tempat yang mungkin untuk Kabupaten Pak Lawang sangat mungkin lumayan susah untuk dijangkau. Saya rasa itu salah satu pengalaman yang menarik. Bagaimana kita mengkolaborasikan, kita bekerja sama dengan tim, membentuk suatu tim yang solid di lapangan dengan begitu banyak dinamika, persoalan yang ada sebagai penyelenggara pada saat melaksanakan tahapan, kekompakan tim itu salah satu bagian dari pengalaman yang sangat menarik. Dan juga tentu selama menjadi penyelenggara banyak tantangan-tantangan juga yang memang mungkin membutuhkan kesabaran, ketenangan, keteguhan jiwa tentunya untuk melaksanakan dan menghadapinya. Dan saya memastikan bahwa kami bekerja dengan penuh hati-hati, menjunjung tinggi nilai moral, menjunjung tinggi aturan-aturan yang berlaku. Walaupun mungkin dianggap masih banyak kekurangan-kekurangannya. Tadi sudah menyampaikan sedikit menarik terkait dengan pengalaman. Sudah tentu kami berharap Bapak bisa menyampaikan pesan dan kesan. Pesan khususnya kepada masyarakat Pak Lawang, khususnya pemilih pemula dan generasi muda yang akan berpartisipasi pada pemilu maupun pilkada di masa yang akan datang. Pesan untuk para pemuda ataupun generasi muda yang mungkin bisa bagian dari motivasi mereka untuk menjadi generasi muda yang akan berpartisipasi di pemilu dan pilkada di masa yang akan datang. Tolong Bapak sampaikan pesan khusus pemilih pemula. Iya, saya rasa menjadi pemilih pemula tentu menjadi tantangan sendiri bagi anak-anak kita yang mungkin yang saat ini masih duduk di bangku kelas 3, kelas 2, bahkan mungkin kelas 1 SMA pun, karena untuk pemilu 2029 kalau tidak ada perubahan jadwal itu pemilu yang akan datang itu akan dilaksanakan di 2029. Akan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka, sekaligus juga bagi tantangan tersendiri bagi kita penyelenggara, bagi kami penyelenggara. Bagaimana untuk mengajak mereka berpartisipasi, tidak hanya saya berpesan kepada mereka, berpartisipasilah dengan semaksimal mungkin, tidak hanya sebagai pemilih pemula, tapi ketika sudah bisa menjadi penyelenggara, bagian dari ad hoc mungkin, ketika memang sudah regulasinya itu sudah sesuai, nanti ya saya mengajak dan berpesan untuk ikutlah serta. Karena mengapa? Karena pemilih pemula, generasi muda ini adalah harapan bangsa. Karena bagi teman-teman, adik-adik
pemilih pemula, kalian adalah tunas bangsa, harapan masyarakat di Kabupaten Paklawang ini. Mungkin saat ini kalian memang baru selesai, baru tamat SMA, baru masih dalam bangku sekolah, yang tentu pada saat 2029 nanti akan menjadi pemilih pemula. Saya berpesan ikut serta menjadi bagian dari pemilu itu sendiri, baik sebagai pemilih, mungkin jika sudah memang memenuhi bagian dari penyelenggara, walaupun kapasitasnya baru sebagai badan ad hoc, karena dengan karakter kalian yang masih muda, yang masih bergejolak, yang masih tentu masih sangat mudah untuk menerima pengalaman, pengetahuan tentang kepemiluan ini, nanti akan mudah memberikan masukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jadi pesan saya, selain berpartisipasilah, tentu berikanlah pengetahuan-pengetahuan yang baik, yang bijak, yang memang betul-betul mendidik kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian, supaya ke depan kita dapat melaksanakan pemilihan dan pemilu ini tidak cuma sekedar menghasilkan hasil pemilu saja, tapi juga tentu hasil pemilu yang berkualitas. Yang salah satu penentunya adalah peran serta dari teman-teman ataupun adik-adik pemilih pemula nanti ya. Baik Bapak, terima kasih banyak telah hadir pada podcast Perdana KPU Kabupaten Paklawang. Sehat selalu Bapak. Amin, amin, amin. Teman pemilih, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa kerja KPU tidak pernah benar-benar berhenti, baik saat tahapan pemilu berjalan maupun di masa non-tahapan. KPU Paklawang terus bekerja memastikan dan demokrasi tetap hidup, tertib dan berkualitas. Semoga episode ini bisa menambah pemahaman kita semua bahwa pemilu yang baik bukan hanya soal hari pencoblosan, tetapi hari dari kerja panjang sepanjang tahun. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa terus follow media sosial KPU Kabupaten Paklawang, Facebook, Twitter, dan Instagram, serta TikTok. Like dan komen dan subscribe YouTube resmi KPU Kabupaten Paklawang. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.